wonten ingkang ngatosaken menapa Jaya Vipa. Terus menika dados menawi Jawa ingkang rumiyin menika seratanipun Java, Viva. Dados menawi dipun atosaken atau Java yang artinya biji. Menawi Vipa artinya pulau. Menika menapa alternatif pertama mangke saged kula aturaken ingkang benten malih nggih. Menika ajaran saking Sangkan Paraning dumadi. Terus menawi dalam Java Viva menika telah diceritakan dalam cerita Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki ingkang yang dikisahkan Sang Prabu Ramawijaya yang mengirimkan utusan seorang panglima perang nggih. Menika yang bernama Sugriwa menuju Java Vipa untuk mencari Dewi Sinta. Menika menawi jenengan mengantos tempatipun papanipun wonten pundi? Wonten tlatah pundi? Wonten tlatah Kabupaten Malang. Menika wonten papan panggenan ingkang sakmenika tasih wonten Nyun Sewu Wanara. Nggih wonten mriku. Dados wonten Mendit. Nggih, dadi wonten Gunung Mangliawan. Menika Sang Rama Wijaya kaliyan yang Sugriwa menika rawuh. Menawi saking kayangan anggaplah kayangan menika sang mandhapipun wonten Gunung Mangliawan. Wonten terhadap kemungkinan nggih setunggal biji yang dimaksud adalah tanaman padi yang digunakan sebagai tanaman pangan atau makanan pokok adalah padi. Kalau wau kula sebat wos nggih. Dados wos atau beras. Maka menika dipun perkirakan dados antara 1500 tahun sebelum Masehi. Sakmenika 1953 Saka. Menawi Masehi pun 2019. Nggih sejak diperkirakan tahun menika, maka tidak heran jika jejak arkeologi yang berupa relief-relief ingkang wonten candi ingkang ditemukan menika memuja Sang Dewi Sri. Dewi Padi nggih. Dewi Sri menika Dewi kesuburan. Atau yang disebut Dewi Padi. Hingga saat ini pun sebagian orang masih mempercayai Dewi Sri adalah Dewi Padi. Menika wonten menapa menawi wonten Kabupaten Malang menika wonten Dewi Sri menika wonten wilayah Pujon nggih. Wonten menika pilih Dewi Sri menika adalah Dewi Padi. Dalam sejarah kisahnya kan Nyun Sewu Dewi Sri kalian dalam melakukan perjalanan menika Nyun Sewu Dewi Sri dipun kejar-kejar ngoten. Terus ngantos lumarap dateng kurang lebih wonten Dewi Sri sampai wonten Pujon. Terus menika adalah salah satu kisah. Terus wonten malih ada peninggalan percandian Dewi Sri yang ada di nggih wonten Magetan nggih wonten Dusun Simbatan menika nggih wonten. Terus ingkang memuja Dewi Sri adalah Dewi Padi yang merupakan makanan pokok masyarakat. Menika diwiwiti mulai tahun 1000 gangsal atus tahun sebelum Masehi. Hal ini dilakukan jauh sebelum agama Hindu datang ke Nusantara. 1500 tahun yang lalu sebelum agama Hindu. Terus ini adalah Nyun Sewu asli menapa budaya leluhur untuk kula panjenengan piyambak mboten saking Nyun Sewu saking Hindu, tetapi asli saking leluhur. Tapi mangke dipun bahas malih. Dalam kisah pedalangan Jawa, Jawa yang berasal dari kata Jawata. Kalau orang Jawa itu menyebut Jawoto di dalam pewayangan nyebut Jawoto yang artinya adalah dewata. Maka Pulau Jawa utawi tanah Jawa menika bisa diartikan pulunya Jawata atau pulunya para dewa. Lho niku wonten tanah Jawi. Sanes wonten pundi-pundi Pulau Dewata nu pulau mriku. Jane malah Pulau Jawata ini adalah tanah Jawa sendiri. Amargi berasal dari bahasa Jawoto. Di dalam pewayangan menika Jawoto adalah dewa.
Maka Pulau Jawa atau Tanah Jawa yang artinya adalah pulunya para dewa yang dipimpin pada waktu menika wekdal menika ingkang dipun menapa nggih dipun pimpin kaliyan Dewa Esa. Terus piyantun Jawi kan disebut tiang Jawa. Jadi wonten bahasa saking wonten daerah lintune wonten yang menyebut tiang menika berarti tasih menggunakan atau melalui leluhurnya. Terus tiang menika berasal dari kata tihiyang. Tiang menika Jawa tihiyang menika artosipun misalnya diambil kalimat tiang menika berasal tihiyang berasal dari ingkang dipun biasa dipun agem menika kan tiang nggih. Sebenarnya tihiyang. Terus tihiyang Jawa itu yang artinya adalah keturunan para dewa. Terus piyantun Jawa menyebut tiang pundi mriku. Ngoten. Ning sakmenika sampun kalimat tiang menika sampun berubah. Terus jemenipun tiang itu adalah keturunan. Terus konon pada wonten Pulau Jawa, Bali, Madura, rumin adalah menyatu. Menurut buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan menurut buku Husana dan buku Wawatekan menyebutkan pada pupuh ke-15 baris kedua saking buku Negara Kertagama Samudra Nanggung Bumi tentang pisahnya Pulau Jawa, Bali, Madura menika akibat bencana besar yang terjadi hingga di daratan tenggelam oleh lautan pada angka tahun 1250 Saka 1240 Saka menika terpisahnya Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Madura. Sakmenika 1953 Saka. Terus kurang lebih 700 tahun yang lalu tenggelam. Menawi dipun masehaken nggih tahun 2002 Masehi. Pada zaman era menika pada era zaman kerajaan menika bisa pada zaman kerajaan menapa pemerintahan Singosari pada masa Prabu Kertanegara. Menurut teori saking Thomas Raffles menika Jawa, Bali dan Madura menika terpisah pada angka tahun 1204 Masehi. Sebelum kerajaan 1204 Masehi sebelum kerajaan Singosari lahir. Ning wonten pemahaman ingkang 1240. Monggo kersa menika Saka nggih 1240 Saka. Sedangkan angka tahun menurut Thomas Raffles menika tahun 1204 Masehi. Menawi miturut teori Huygens pada angka tahun 1209. Terus bentenipun sekedhik. Menurut teori Van Eyck pada angka tahun 1298 atau masa pemerintahan Sang Prabu Jaya Negara Kerajaan Majapahit. Ning menika monggo menawi dipun gagas paling boten kula katuwin panjenengan menika memahami asal usulipun. Jadi dasar ketika Pulau Jawa, Pulau Madura, kalian Bali menika terputusnya kurang lebih antawis tahun 1200 menika. Menawi menurut menika pupuh ke-15 nggih kalau wau kula ambali malih pupuh ke-15 baris kedua buku Negara Kertagama Samudra Nanggung Bumi tentang pisahnya Pulau Jawa, Bali dan Madura akibat bencana.
Dados bencana besar menika yang terjadi menika dipun sebat hingga daratan tenggelam oleh lautan. Dados saking toya. Saged ugi wonten pemahaman secara alamiah menika melelehnya gletser yang ada di benua Antartika, di kutub menika meleleh. Dados menyebabkan banjir nggih. Sosiologi Tihiyang Jawa itu utawi Tihiyang Jawa atau masyarakat Tiyang Jawa itu menika adalah keturunan dewa. Manusia Jawa adalah keturunan dewa di tanah Jawata. Terus menjadikan atau melakukan topo broto dan puasa sebagai hal yang biasa setelah akhir balik itu dianggap adalah biasa. Ini adalah ajaran leluhur put zaman rumiyin. Terus laku ini dianggap sebagai bagian laku spiritual khususipun piantun Jawi menuju kasampurnaning hidup, kasampurnaning urip. Terus dadio piantun Jawa sing sejati. Nah, inilah asal usul menapa piantun Jawi nalika wulan Suro sasi Suro niku sami ngudi, sami lampah marsudi bawalesana amargi leluhur rumiyin niku sampun paring dawuh, sampun paringi pitutur. Yang paling ditekankan pada ajaran Tihiyang Jawa itu atau orang keturunan dewa yang tinggal di tanah Jawata adalah ajaran sangkan paraning dumadi. Terus filosofi yang telah ada ribuan tahun yang lalu. Dalam hal sangkan paraning dumadi ditekankan oleh Tihiyang Jawa itu utawi tiang Jawa tentang manusia adalah satu, tentang asal usul dari mana, terus asale saka ndi. Yang kedua, tentang datangnya untuk apa. Jadi paraning dumadi, dan sangkan paraning nggih, tadi sangkan itu asal, paraning dumadi. Ning enten sangkan terus dumadine niku setelah asale saka ndi terus baru ketika sudah lahir dumadine menika kahanane menika nggih wonten nggih. Nggih. Ingkang kaping 3 tentang kembalinya kepada penciptaan. Terus paraning dumadi. Menika ajaran leluhur ingkang dipun aturaken, dipun dawuhaken, ingkang dipun kulawenthah wit jaman kuno makuno. Jadi filosofi menika telah ada ribuan tahun yang lalu. Dalam hal sangkan paraning dumadi menika ditekankan piantun Jawa menika sakmenika kan wonten laku-laku spiritual. Menika kersanipun menuju kasampurnaning hidup. Menika janipun menika aslinya tiang Jawa. Ini sebelum agama Hindu lah wonten menapa di Nusantara. Terus Tihiyang Jawa itu utawi tiang Jawa sesungguhnya menika telah mendekat dengan alamnya. Terdapat ajaran tentang alam, yaitu alam kasat mata, alam yang tidak nyata. Tiang Jawa itu utawi tiang Jawa sangat paham tanah Jawa berbeda dengan tanah lainnya. Amargi tanah Jawa menika adalah tanah sakral. Terus setiap jengkal tanahnya mempunyai metodologi yang sulit dicerna oleh akal modern dan teknologi modern. Sengantos sak menika. Terus piantun Jawa menawi mlebet dhateng tlatah pundi
amit-amit nyun sewu. Nah, karena memahami itu gampang, ajaran gampang, mudah, tidak dipersulit. Nyun sewu mbah derek langkung, ini adalah salah satu ajaran karena merasa memahami setiap jengkal tanah Jawa ini adalah tanah dewata. Terus tanah dewata karena ini adalah tanah dewata, terus setiap jengkalnya adalah mempunyai nilai sakral. Peradaban Nusantara, khususnya tanah Jawa, yang dimungkinkan lebih maju dengan wontenipun nyun sewu kados piramida agung wonten Gizam Mesir. Menika yang merupakan salah satu 7 dari keajaiban dunia, dan di tanah Jawa menika nyun sewu ada di antara 7 keajaiban dunia nggih, selain Borobudur nggih. Menika wonten adalah salah satu candi yang terbesar di dunia, namun sak menika menapa dereng dipun gali, dereng belum diungkap. Nggih, posisinya yang di Gunung Padang. Menika ada pemahaman 15.000 sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Ini sebelum zaman Gizam Mesir. Terus peradaban kita lebih tua sebenarnya. Namun kita tidak memahami tentang hal itu, kita tidak tidak berusaha untuk ngerteni, untuk menyelami, untuk menggali tentang hal itu. Menika yang ditemukan menika sak menika yang ada di Gunung Padang. Hal ini perlu diketahui. Tiang Jawa Jawata juga mempunyai teknologi membangun, teknologi besar yang beserta arsiteknya dengan semen-semen purba amargi zaman itu. Terus bangunan yang diperkirakan piramida yang lebih besar dari piramida agung Gizam Mesir, terdapat situs yang didirikan atau dibangun pada angka tahun 14.000 atau 20.000 menika kalian para peneliti menika saking samenika sudah dalam kewenangan di Universitas Oxford di Amerika menika. Terus dalam kewenangan PBB menika nek dipun gali saestu, maka runtuhlah pemahaman bahwa Gizam Mesir adalah piramida tertua. Nah, di Jawa lebih tua. Terus peradaban Jawa menika janipun lebih maju dari piramida Mesir Gizam. Menika satu. Reruntuhan teori yang menyatakan bahwa penduduk Jawa datangnya dari Yuan Cina sekitar 2000 sampai 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Tiang Jawa sudah jauh sebelum itu. Terus seperti sebuah pemahaman atau rekayasa agar tiang Jawa lupa terhadap leluhurnya. Inilah yang berbahaya. Terus siapa nenek moyang tiang Jawa? Terus seperti apa adat istiadatnya? Seperti apa tradisinya? Dan filsafat keluhuran. Terus tiang Jawa yang berasal dari bahasa Sanskerta, misalnya tiang Jawa itu yang artinya keturunan para dewa. Dalam basa krama inggilipun nggih piyantun Jawa yang artinya adalah tiang yang santun. Terus hal-hal yang berbahaya adalah piyantun Jawa dilupakan dengan leluhurnya, itu satu. Terus kedua, tiang Jawa dilupakan siapa nenek moyangnya, itu dua. Yang ketiga, seperti apa adat istiadat dan tradisinya. Dan apabila itu terjadi, maka orang Jawa tidak tahu akan leluhurnya, tidak tahu tentang asal-usul nenek moyangnya. Tiang Jawa tidak mengerti seperti apa adat dan tradisinya.
inilah adalah satu yang berbahaya karena dengan adanya situs Gunung Padang itu berarti Jawa lebih tua daripada 14.000 atau 15.000 tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi, sedangkan kisah Mesir 12.000 tahun yang sebelum Masehi. Inilah